mengambil 1 poin akan mengambil poin penuh 2-0. Here we go, game kedua. Masih di match keempat ya, 1-0 GPX lagi mimpin nih. Ya. Buat para pendukung Altrigo yo dong, ramein dulu dong di Ayo kolom dong. komentar dong. Yang GPX juga jangan sampai tim favorit kalian ternyata kepleset nih malah jadi 1-1. Dan kita mulai biasa dari kedua jungle-nya yang buff. Start buff-nya berbeda ya, satu di orange, satunya lagi di purple buff. Tapi untuk mid lane, sebenarnya Parsia itu akan lebih cepat clear. Walaupun Parsia clear-nya kalah, dia akan lebih cepat jalannya ke tujuan rotasi pertamanya. Oke, sementara kali ini Watt, kalau dari segi range sih Watt udah enak banget untuk naikin damage dari Rennes Apathy ya. Jadi mainnya akan lebih safe untuk dari Watt sendiri. Yes, betul. Top lane, Fredo-nya sih udah mulai ngeselin ya. Fredo. Tapi tumben kita nggak ngeliat Fredo nemenin jungle lawan ya. Iya, dia kayaknya peka deh, dia single target. Jadi bakal main lebih aman daripada ngasih poin kan ke arah alter ego, jadi bakal mainnya lebih sabar aja nih. Lebih ditahan, lebih ditahan. Nah nih mungkin nunggu-nunggu kayak gini, gimana Ray? Udah mulai masuk. Shadow kill dan first blood yang bisa dibuka oleh Ray sebelum Turtle. Ini untung banget sih. Retributionnya juga masih ready. Turtle pertama nanti bakal enak banget. Dan bottom lane sepertinya Variety nggak mau kalah juga. Mencar Karaziri. Petrify defensif. Mau tidak mau harus digunakan. Masih menunggu stacknya. Dan nggak bisa di kill. Terlalu keras nampaknya. Ini bahaya sih. Bahaya sih. Dan kita akan melihat tentunya dari geng Capax yang udah pegang early-nya nih. Ini tinggal dibawa snowballing aja sebenarnya. Ngasih space ke arah Watt yang Wattnya juga masih sabar. Nunggu level 4 juga di sini. Jadi kita tahu dari Fajri pun masih butuh waktu sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan ya. Ini Alter Ego X gak ada babysit ke arah atasnya juga sih. Ya, Goldnya dijadiin laning mati aja sih. Udah Iya. biarin mereka berdua fight. Dan Turtle pertama ini bakal menjadi penentu dan Fredo sepertinya flicker yang salah langsung dipanis. Bahkan dengan real world manipulation yang diaktifkan. Tapi sepertinya dari Ziri masih mau lebih. Langsung di counter lagi kali ini Black Dragon Formnya mengudara. Mengincar ke arah Rexona tidak. Ternyata Variety masih mendapatkan Turtle dengan retribution yang baik. Namun Virgi yang bakal menjadi korban nampaknya. Dan yes, menjadi korban untuk dapetin Turtle. Ziri masih belum selesai. Poking damage dari Variety. Masih tidak cukup damage-nya. Iya, tapi setidaknya menjadi pertukaran 1-1 ya. Dimana dari Alter Ego X akhirnya Variety. Mungkin dia lebih pede ini ngebawa fighter jungler yang menurut aku ada damage. Lebih bisa untuk ngekontes objektif. Itu lebih pede dari Variety. Dan kalau kita dari emblem, sebenarnya Andre sama sih dipakai oleh kedua belah jungler. Dan bahkan dari segi penetration, mereka lebih memanfaatkan untuk ngasih damage full. Plus adanya movement speed tambahan dari high and dry dari kedua jungler. Sementara yang berbeda ini lagi-lagi ya, kedua mid lanernya satu menggunakan Magic Worship, satu menggunakan Mystery Shop. Lebih mengamankan untuk item-item yang mungkin dibutuhkan dari Rexona, dari efek slow-nya. Dan bahkan dengan adanya satu buah Enchanted Talisman juga yang dimana nanti cooldownnya akan lebih cepat untuk seorang Rexona. Tadi kalau Yves-nya dipakai Kribo dia pakainya Encourage ya. Iya. Sekarang Rexona pakai Mystery Shop. Aku main Yves pun Mystery Shop sih. Karena aku yang penting punya Ice Queen dulu lah. Sisanya belakangan. Item wajib tuh ya kalau main Eve ya, item wajib. Tapi untuk sekarang ada juga yang bikin Enchanted Talisman dulu sih. Kalau aku biasanya Enchanted sih. Duluan ya. Iya, jadi biar lebih bisa nge-spam aja skillnya. Ya, ya. Memang tipe dari Yves ini ada beraneka ragam. Dan kalau untuk nerfnya sekarang setelah dia udah punya Ice Queen, nerfnya udah gak berhasil Ci. Oh iya? Iya, jadi nerf kan efek slow-nya Iya, dari Void Crystal tuh. Heeh. Kalau udah punya Ice Queen tetap aja slow, patah kaki udah gak bisa jalan. Oh namanya. iya benar-benar. Karena masih ada efek dari Ice Queen One-nya kan sebenarnya. Tapi ya itu mungkin yang jadi prioritas juga kali ya. Semenjak di nerf, jadi secara nggak langsung pengguna pemain-pemain Eve ini mau nggak mau yang awalnya mungkin bikin Enchanted kayak aku, sekarang berubah bikin Ice Queen One dulu. Nah aku sempat mikir gitu Ci. Terus? Tapi di MPL ternyata masih rata-rata pakai Enchanted Talisman juga. Mungkin cooldown-nya tergantung kali ya. Memang kalau nggak salah ada beberapa tuh yang mainnya memang Ice Queen duluan. Ada juga yang main Enchanted Talisman duluan. Kalau menurut aku semua berdasarkan siapa roamer dan juga junglernya sih. Make sense sih. Tergantung team fight-nya gimana. Dan Turtle kali ini Turtle kedua yang bisa didapatkan secara free. Bahkan kali ini di bagian depan zoning out.
Wolf Dragon tadi. Ya musir ya, biar musir aja. Ya musir doang sih jelas. Tapi top lane ini kayaknya bakal ditabrak nih karena Future Strike di combo dengan Nibiru Passion dan hampir bisa mendapatkan kill. Fredo sudah siap menyantap di belakang namun Real World Manipulation defensif. Masih bisa nge-trigger flickernya dan masuk dari Watt dengan Weskernya. Dua yang langsung tumbang, double kill untuk Watt. Wow, itu keuntungan yang banyak banget untuk geng Capax di atas. Dan itu hitungannya jadi mahal karena posisinya sekarang di area bawah nggak mau harus dipegang dulu sama Verity untuk majuin jalannya minion. Karena mereka udah kalah total tadi di atas. Banyak banget kerugian. 3 pemain tumbang dari Alter Ego X dan bahkan posisi dari Fredo. Meskipun dia nggak bermain agresif ya. Iya. Tapi lihat posisi dia bener-bener udah bisa ngezoning player-player yang nggak bisa kabur itu. Charge bahkan keluar kali ini ditarik Wattnya hilang. Satu korban yang bagus banget sebenarnya tapi Ray nggak mau tinggal diam melihat Wattnya tumbang mau coba dibalesin. Shadow kill keluar damage-nya kurang. Gak bisa terlalu greedy. Apalagi di bawah Hendra ya, tentunya pastinya akan lebih berasa damage-nya kalau 1v1. Tapi Fredo. Oke, di bagian turretnya ditarik lagi kali ini Real World Manipulation mengincar ke arah Kribo. Ray masih bisa bermain dengan quad shadow-nya. Tapi sepertinya turret gak bisa lagi namun Petrify dari Ziri. Save the day kali ini Dwarf Dragon dari Fredo. Flickernya langsung di-bait juga Fajri. Dan harus tumbang ternyata Ziri dan juga Fredo. Paling gak mereka masih bisa menyelamatkan turret di mid-nya. Iya, tapi jadi kehilangan 3 hitungannya ya, karena Watt tumbang duluan. Ziri dan juga Fredo dibalaskan. Tiba-tiba dari Alter Ego X menaikkan tempo permainan dan bahkan memaksakan teamfight di area mid-nya. Watt yang awalnya keculik, ini emang agak sedikit berbeda karena daripada seorang Kribo, karena Kribo masih punya Wings by Wings. Meskipun dia bawa Purify, tapi Watt tadi itu udah pakai flicker di atas. Jadi infonya ini udah masuk dari Alter Ego X, kalau ini si Watt udah nggak punya flicker nih. Kita kalau misalnya mau nangkep Wattnya bisa nih. Ya, dan terbukti di tengah tadi langsung di all in kan? Di wall charge terus langsung ditarik lagi sama Virgi. Benar. Jadi memang info spell itu sekarang benar-benar harus Penting dipikirin banget. sih. Jangan sampai musuhnya udah flicker nih tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Sampai ada lagi flickernya itu bahaya banget. Dan Fredo dengan flicker langsung. Follow up yang baik juga ready. Vital Strike yang belum connect Ray menjadi korban duluan. Masuk dengan Black Dragon Form kali ini Ziri di bagian depan. Bermain dengan Dragon Tail-nya Rexrona menjadi korban pertama dari Alter Ego X. Namun bayarannya Ziri juga harus down Fredo dengan mission point-nya. Gak bisa lewat dari tembok. 3 yang harus down kali ini. Defense mungkin mati-matian dilakukan oleh teman-teman GPX di arah mid-nya. Satu buah inner turret yang bakal dipaksakan sepertinya Variety bermain dengan knockout strike dan Watt menjadi korban lagi. Kerugian ganda untuk GPX. Wow, tiba-tiba Alter Ego X memaksimalkan inisiasi yang mungkin kita bisa bilang udah diduga-duga sih. Kalau itu Alter Ego X nggak menduga adanya flicker dan juga The Way of Dragon dari Fredo, nggak mungkin tuh Rexlonanya masih bisa selamat. Karena udah pasti Rexlonanya bisa ditumbangin sama pemain-pemain di GPX. Tapi masalahnya mereka ini punya Virgi gada depannya. Dan ingat Verity ini bawa Wakito yang punya knockout strike. Benar, ada CC-nya tipis-tipis ya. Iya. Karena sekarang knockback itu udah ada stun dan retribution Variety. Satu backstep yang bagus banget flanking dari Ray. Mungkin nggak expect ya bakal ada Ray di sana. Karena teman-teman Alter Ego kan lagi pada ke bawah nih. Jadi fokusnya untuk defense bawah. Tiba-tiba ada Hayabusa gitu kan di depan. Dan Fredo mencari informasi. Mungkin satu hal sih Ci. Kayak kenapa tadi Ray-nya tumbang? Itu doang. Pas fight gede Ray tumbang duluan udah. Gak bisa apa-apa lagi. Dia masuk terus kayaknya kena knockout strike. Jadi Rexlonanya sempet ngebuka satu buah Real Manipulation kena immobilize. Iya langsung gak ada damage loh. Bener-bener hilang. Karena Wattnya gak bakal depan-depan kan. Wattnya jauh banget tadi posisinya. Bener ngandelin damage dari Ziri doang. Dan kalau kita lihat Fredo dengan Immortalnya ini berarti dia item kedua harusnya. Dengan beberapa pecahan item lainnya langsung ke Immortal. Mau gak mau sih. Iya, dan Watt langsung ngebikin ke arah attack penetration karena dia tahu dari segi damage dia masih butuh banget. Apalagi dengan posisi yang Alter Ego X ini mainnya nempel terus loh. Iya. Ya kan, jadi Virgi bakal langsung ngambil dengan I'm Offended, ditarik satu pemain dari geng Capax. Dan Wattnya jadi harus follow up, harus nempel ke arah pemain-pemain dari Alter Ego X. Tapi itu juga jadi beresiko. Jadi kali ini kayaknya Watt tentunya agak sedikit sulit menjangkau dan bahkan membackup pemain-pemain dari geng Capax. Tapi ingat Alter Ego X ini juga masih bisa dibalikin keadaannya. Ini jangan lupa ya, Ziri ini bikin War X loh. War X sama Fury Hammer. Jadi dia nggak akan kuat di depan. Pantesan tadi dia kok digebuk kok bocor banget. Ya ini Yuzong kenapa? Ternyata memang pakai War X, Ci. Terus monster ini juga kan bikinnya
ke arah damage ya. Iya, kalau Grok karena dia nambah ke defense kan. Iya, Lumayan. dia lebih mengambil mungkin 1v1-nya juga kali ya. Benar. Dan kali ini Lord pertama yang sudah muncul di Lane of Dawn akan coba untuk diinisiasi setup dari Altrigo X. Kali ini harus disisir dulu. Fredo Kitty nggak boleh sampai miss satu boost pun karena akan berbahaya nantinya. Sementara kalau kita lihat posisi dari VG yang udah terekspos, bahkan dengan flickernya masuk di cancel langsung Fredo. Langsung mundur kali ini, tapi jangan lupa Fredo masih punya Immortal. Covering fire Watt-nya langsung coba nge-backup mati-matian, namun Xianpo-nya masih bisa selamat. Ziri dengan Petrify-nya kali ini mengudara dengan Black Dragon Form. Namun hati-hati damage yang diberikan cukup sakit. Ziri harus down, Shadow Kill keluar. Mengincar karena siapa kali ini terlalu banyak target. Flicker bahkan digunakan oleh Fajri ke bagian depan, ditempel lagi Variety yang mendapatkan kill-nya Watt dengan rendernya masih belum sanggup menumbangkan monster. Itu sayang banget loh, padahal posisi dari Ziri udah bagus banget untuk ngebuka satu buah Black Dragon Form dan kena gitu loh ke arah 4 pemain dari Altrigo X. Namun sayangnya tadi Watt sama Kribonya tuh muter ke bawah. Dan padahal kayak itu chance buat GPX untuk bisa dapetin pemain-pemain dari Altrigo X. Karena mau nggak mau sebenarnya Fredo Kitty itu dia maju flicker dan juga dia Jet Kundo, The Wave Dragon ke arah Virgi biar sebenarnya ammo Vendetta kepake dulu. Bener-bener sebenarnya. Apa miskom kali ya? Karena pas banget momennya Ziri maju, iya kan? yang lainnya lagi ngapain tahu iya, gitu iya loh, kan? lagi ngelakuin tugas lain. Watt-nya jadi mundur atau mungkin ya entah itu miskom, tapi nanti kita bakal lihat sih dari replay highlight juga ya. Tapi sekarang aku tahu tugasnya dari Fredo, dia sengaja paksain ammo Vendetta keluar sama satu buah reward manipulation. Dan itu harus digantiin lagi sama Ziri karena mau nggak mau Fredo Kitty-nya pasti bakal kejebak di depan. Iya. Dan Pasti kalau bakal Fredo kejebak. tumbang ya, kalau Fredo tumbang, GPX nggak punya badan lagi loh. Iya. Karena posisi Ziri ini harusnya kan ngincernya ke arah backline. Ya kan ngincer ke arah Fajri, ngincer ke arah Rexona. Jadi mau gak mau depannya ini yang tipis-tipis ini harus ada yang ngejagain. Dan Fredo gak boleh sampai tumbang kayak tadi. Variety kali ini udah mulai terekspos, namun ada satu backup juga yang lumayan bagus dari Groknya. Ternyata Monster dengan Watchar Skribo yang menjadi korban pertama. Backup datang kali ini teman-teman dari Altrigo X. Gak akan membiarkan. Petrify bagus, Monster down, Watt-nya juga down. Ziri di bagian belakang coba 1v1 situation dengan Fajri. Masih belum bisa menyisakan Ray bersama dengan Fredo. 2 dibayar 3. Kondisi kali ini Altrigo X yang lagi megang kendali. Wow, dan bahkan ini menjadi kesulitan untuk dari geng Capax yang dimana Watt-nya keculik, udah pasti nggak punya damage yang cukup. Dan itu yang tadi kita udah bahas. Depannya harus ada yang bisa ngejaga nih. Pemain yang squeezy, yang tipis banget ya dari Ray dan juga dari Watt. Kalau Fredo Kitty-nya nggak bisa untuk nge-cover damage dealer dari geng Capax, udah pasti bakal keculik kayak tadi tuh. Yang maju Virgi soalnya. Bener, cancellationnya banyak, di counter juga susah. Plus Kribo tumbang duluan tadi. Iya, Jadi mau mereka nggak mau. gak punya high ground lagi untuk team fight-nya dari geng Capax. Sebenarnya kayaknya GPX ini udah nggak boleh inisiasi nggak sih? Kalau bisa dia yang counter aja gitu loh. Tunggu ada yang masuk, Black Dragon Form duluan biar Fredo bisa target. Atau sistemnya mereka nyulik satu-satu. Ya pick off yang di Iya. jauh nih, Variety sendiri mulu loh. Soalnya kalau pick tim fight berlima, ini Altrigo X kuat banget. Mereka punya monster yang bisa nge-cancel satu buah Federal Strike. Terus Rexlonanya bakal free banget di area belakang karena yang bisa ngincer ke arah belakang itu cuma Ziri. Kecuali Ray ya, apalagi tapi kan Ray bawa high and dry. Jadi masuknya pasti kalau dia shadow kill itu kebagi-bagi. Jadi damage-nya gak maksimal. Jadi mau nggak mau memang harus Metode pick off. pick off satu Pick off dulu. satu, iya. Dapetin satu. Sebenarnya siapapun sih kalau kondisi udah gini ya. Ya nggak harus milih-milih lagi lah, siapapun yang bisa ditumbangin duluan. Tapi hati-hati counter setup kayak kalau Virgi yang kena nih. Dia punya Immortal. Nanti dibalikin lagi itu bahaya. Ya. Mungkin Variety sih. Lihat Variety itu geraknya sendiri mulu. Yang paling dekat dari Variety itu Monster dan Conceal Play kali ini karena sudah tahu Variety-nya di bawah dipaksakan Fredo dapetin target yang besar banget. Fajri down. Kali ini berbahaya untuk Altrigo X, bahkan mengudara lagi dengan Black Dragon Form. Sisanya fokus mungkin ke arah Lord 2 namun Variety-nya nggak mau mundur. Variety-nya paksa terus di bagian bawah dan base turret-nya sepertinya akan dihancurkan. Ditugaskan untuk mundur dari Ziri namun fight di bagian depan juga belum selesai. Masuk lagi kali ini dan gak dapat ternyata. Dapet. Satu base turret yang didapatkan lumayan banget. Immortal dari Virgi pun pecah. Tapi dengan ngeculik satu tadi yang kita udah bahas lagi Lim. Ternyata emang works untuk geng Capax. Dan bahkan sekarang pemain-pemain dari geng Capax mereka secara nggak langsung ya. Ini pelan-pelan mereka udah mulai dapetin momentum comeback ya. Sebenarnya Ini hitungannya comeback loh. iya dong. Karena goalnya memang dari tadi di Altrigo X loh. Lane of Down. Waduh.
Tiba-tiba Lordnya sudah berjalan ke arah bottom lane. Udah hancur juga dari base turretnya. Tapi top lane masih lumayan. Ada inner turret yang bisa ditahan dulu di bagian depan. Satu base turret saja kah dari GPX? Kemungkinan kayak gitu sih. Iya, karena bahkan di atasnya aja nggak di-push untuk clear cepat. Dan bahkan ditahan begitu saja karena posisi dari minion masih keluar juga dari base Alter Ego X kali ini. Oke, tapi dari segi gold udah mulai dikejar dan konsil Fredo kali ini. Momentum seperti apa yang akan diciptakan? Monster kah yang menjadi target? Tidak, ternyata masuk dengan Black Dragon formnya. Petrify yang baik, fokus ke arah base turret terlebih dahulu. Bisa didapatkan namun counter attack yang bagus banget. Watchers dari Monster bisa di counter lagi dan mundur sudah. Dari teman-teman GPX kehilangan Ziri. Ini yang tadi kita udah bahas. Kalau Conceal Play dibuka sama geng Capax dan Fredo nggak dapetin target, itu udah mendingan reset lagi. Ya akhirnya lumayannya dapat turret sih. Base turret ya lumayan lah, minionnya jadi gede gitu kan, auto Iya. nge-push. Tapi Kalau ngomongin point kill ya, tapi untungnya ya mereka mungkin tahu nih. Plus tadi monsternya Vultures loh. Itu untung follow up dari Alter Ego X masih agak sedikit terlambat. Itu kalau langsung maju, Fajri sama Virgi, mungkin itu akan beda cerita geng Capax, mungkin bisa kehilangan 2-3 pemain. oke. Dan dari item sebenarnya ini ya Ray udah dapetin penetration, sebenarnya dari damage tuh udah sakit banget loh. Iya, dia Cuma ingat ini kan assassin ya, bawa late game. nggak ada item defense. Dan Immortal pun juga. dia bakal fall down sih. Iya. Tapi emang tipikal Hayabusa yang aku perhatiin dari scene manapun ya, kayak gini sih. Jadi nggak pakai immortal sekalipun, maksimalin shadow kill dapetin 1. Ngepok aja ya hitungannya jadinya. Iya, dia immortal pun kayak ya udah dia hidup lagi terus. Gak ada Quad Shadow? Nggak bisa apa-apa juga kan, nggak ada buff. Iya. Ketemunya sama yang tipikal yang bisa nangkep kayak Ruby, udah pasti gak bakalan ini. Jadi mungkin lebih maksimalin dari segi damage aja ya. Harusnya Dan gitu item sih. defense juga mungkin. Konsepnya nggak beda jauh sama Yuzong, karena banyak juga Yuzong yang jarang bikin immortal. Karena ketika dia naga, dia maju, terus katakan dia tumbang nih, immortal terus dia mau ngapain gitu kan. Iya, Kayak dia udah- gak bisa jadi naga lagi. Gak bisa. Maju udah all in pasti. Yuzong Iya. tuh maju ke depan langsung pakai semuanya. Petrify pun dipakai dan Iya. konsil. Fredo lagi-lagi di bagian depan mencari target. Tidak dapetin target dan Dwarf Dragonnya salah sepertinya. Di bagian belakang. Oh, Variety bisa diculik tampaknya. Dan Black Dragon mengendara Fajri kali ini yang menjadi target. Ziri. Masih ada Ziri. Di backup lagi di bagian depan. Virgi dengan skill-skill yang tepat banget timingnya. Bisa menyelamatkan hari dari Fajri. Kenapa ya? Ziri gak di follow up loh. Atau mungkin telat tadi, karena memang posisinya jauh sih. Ya mungkin ngelihat Fredonya fail, komennya langsung udah cukup gitu kali ya. Atau gimana ya? Iya itu sebenarnya nembak ke monster udah salah sih menurut aku. Udah, itu fail, udah pasti fail. Jadi ya udah. Padahal reset depan aja. dia ada Rexona loh. Itu dia. Tapi Cuma ya udah gak apa-apa. ini nggak ada retry kan? Gak ada. Jadi dari AX kayaknya dia pede banget kan ditarik I'm offended dan Wajang mendapatkan lordnya. Ray tumbang duluan. Namun satu korban lagi di bagian depan Fredo hampir saja bisa ditumbangkan bahkan flicker mundur dari sih. Fajri. Bisa coba dikejar kali ini Purify dari Kribo juga dipakai. Menyisakan 3 pemain saja dari GPX tapi mereka dapat lordnya. Iya mereka dapat lotnya. Dan untung Wattnya juga gak keculik. Itu kalau Watt sampai keculik sama Kribo udah gak ada high ground, udah gak ada damage. Turret base-nya pasti pecah mid. Iya sih bisa dilurusin langsung dia. Soalnya posisinya Fredonya udah low kan. Jadi ya udah dia jadi sandbag teman-temannya aja. Dan untungnya dari Fajri pun dapetin 1, dia flicker karena dia pede. Ini Fredo bisa tumbang. Kalau bisa dapat 2 ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Dapat 1 setidaknya. Gak rugi-rugi banget dari Alter Ego X, tapi ini jangan jadi Lord yang giveaway dong. Buset dong Black Dragon formnya ternyata tanpa ragu dia ngejar ke arah siapa. Hanya ngezoning doang karena kalau di all in dia nggak bisa tahan lama juga. Peter Ice Track di bagian belakang Monster. Masih ada Winter Truncheon. Langsung di counter Variety datang kali dari sisi yang lain. Fokus terhadap Lordnya duluan dan yes masih bisa di defense oleh Alter Ego X. Oke, dan lini bawahnya nih harus berhati-hati juga dari tim geng Capax yang saat ini mereka tim fight tuh sebenarnya belum aman-aman banget loh. Iya. Ini satu momentum dari AE bisa balikin keadaan loh. Bisa banget Fredo dengan konsilnya di bagian depan. Ternyata best start doang Ci yang memang mau diambil ya. Sumpah Fredo sih pengambil resiko banget sih, ini orang gila banget. Emang kalau dia aja nemenin orang ngebuff mulu sih. Udah biasa. Tapi nemeninnya bukan temennya ya? Iya, ya musuhnya ditemenin. Pakai hero apapun loh. Aduh, oke. Dan gak ada turret base.
untuk Alter Ego X di menit ke-20. Menarik sih. Untuk defensifnya sekarang harus lebih peduli lagi soal laning. Karena Iya, minionnya gede-gede dan ditarik ternyata. Kribo terlalu depan. Rexlona, real world manipulation di timing yang salah. Sepertinya Shadow Kill keluar. Petrify juga, Fajri yang diincar. Masih bisa selamat ke bagian belakang. Ray-nya yang bisa dibalikin namun Fajri terlalu depan. Ditukar sama Ray. Variety di bagian depan. Masih punya Immortal. Wattnya cukup free hit. Masih ada Dragon Tail ke bagian depan. Variety, Winter Truncheon save the day. Dan tumbang dari Watt. Flicker ke bagian depan. Timing yang salah. Masih ada Fredo. Harus tumbang juga Ziri dengan Immortalnya. Di backup mati-matian Kribo di bagian belakang. Low banget darahnya. Winter Strike keluar. Virgi down. Dan yes, menyisakan 3 pemain. Namun hati-hati Kribo. Masih bisa selamat gak. Dan real world manipulationnya sudah siap. Kribo down. Menyisakan Fredo sendirian. Midnya masuk. Oh my god. Ini satu momentum blunder yang aku bisa bilang karena posisi dari Watt terlalu memaksakan. Monster masih ada satu buah wall charge tadi, tapi Fredo Cutie kayaknya agak sedikit sulit kecuali Ray. Bisa ini bisa respawn, tapi masih bisa ditahan dan bahkan Fredo masih punya konsil kali ini. Minion yang masih menyelamatkan hidup dari Geng Kapax. Dan Ray-nya spawn. Fredo Kitty. Wow, dengan gameplay yang sangat bagus. Tapi Lord sih. Iya, paling nggak nafasnya masih ada, Ci. Nah, gila. Dia nendang Variety loh tadi ke bagian belakang. Dan dianya maju, Ci. Dia nahan minionnya. Kamu lihat gak sih Monster nahan ini wall charge cuma buat nunggu Watt maju? Iya, dia pasti wall charge-nya Monster kalau nggak ke Watt itu udah pasti ke Kribo. Udah 2 itu aja, sisanya dia nggak akan wall charge. Oh my god. Wow, gila big play. Tapi sebenarnya tadi Watt itu udah nggak mau fight, tau nggak? Udah kelihatan mundur ya? Udah kelihatan mundur, dia tuh udah nggak mau fight. Dia sama Kribo tuh udah mundur. Cuma masalahnya mungkin dari Geng Kapax mereka mikir ini sebenarnya kalau mereka team fight mereka masih menang. Sebenarnya iya, kalau dengan catatan Monsternya nggak dapat Watt tadi. Itu wall charge-nya pas banget, Wattnya flicker maju. Langsung ya. Timingnya pas banget. Dia ngelihat Beatrix ada di depan ya udahlah, langsung all in, nggak pakai lama. Dan posisi Rexlona meskipun tadi keburu-buru banget ngebuka satu buah remote manipulation, itu ternyata masih bisa cari posisi balik lagi. Dan nggak tumbang Rexlona ini. Dan untuk Immortalnya udah pada delay sih harusnya tadi. Dari War yang tadi tuh banyak banget Immortal yang keluar. Udah pecah banyak ya. Ya Ziri udah, tadi Watt juga. Watt belum kayaknya, Watt udah atau belum. Dan ini Lord yang masuk. Lumayan bahaya sebenarnya. Karena Watt dengan Bennett Rage-nya coba defense mati-matian. Dan di bagian bottom lane bakal coba ditukar sepertinya. Dan Variety down! Bagian bottom lane yang bahaya kali ini. Base-nya cukup bahaya karena minion masih ada. Mampukah kali ini teman-teman Gepex? Fokuskan objektif terlebih dahulu. Attack speed-nya cukup atau enggak? Ditarik lagi Ray. Kali di bagian depannya juga hancur. Dan Gepex dengan momen yang epic sekali. 2-0 Israel. 2-0 dan lihat split push dibalas split push dari tim Geng Kapax Verity. Dan bahkan Monster mereka nggak dapetin kesempatan itu ketika mereka menumbangkan 4 pemain dari Geng Kapax. Tapi